Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapi mengomentari dan menjawab dari seorang pendeta gadungan Mbah Udin Saifuddin, yang mana dalam kesempatan ini si Abah Udin kembali memberikan fitnahan menista Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah subhanallah. Nah sahabat ikhwan billah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi dan mengomentari, memberikan pemahaman bagi Abah Udin dan kepada kita selaku umat muslim, jangan sampai tertipu, terbawa arus oleh si Abah Udin ini. Mari kita simak apa yang disampaikan sedikit dari si Abah Udin tentang pemfitnahannya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian hadisnya. Dan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Itu telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman umat menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi Bang Mamat dulu pernah menggauli mbek, gitu. Menggauli mbek. Dan saudara tahu bahwa kalau ada manusia yang menggauli mbek, maka mbek yang digauli itu tidak akan dikawini oleh pejantangnya, sehingga mbek betina itu nggak akan beranak selama-lamanya sampai mati. Tahu juga ya secara naluri binatang itu kalau sudah digauli oleh Bang Mamat, maka tentu saja binatang itu tidak akan digauli lagi sama pejantangnya setelah digauli oleh Bang Mamat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu juga banyak sebelumnya dibacakan oleh yang lain, yang lain. Maksudnya hadis-hadis di kitab hadis yang lain, maksud saya banyak ditulis. Hanya ini yang saya ungkapkan dengan ringkas bahwa ternyata memang Muhammad itu melakukannya, gitu. Di hadis Jami' At-Tirmidzi nomor 1375, kitab hukum. Iya sahabat saudaraku ikhwan fillah, itulah sebuah video sedikit dari si Abah Udin yang kembali memberikan fitnahan kepada baginda Rasulullah SAW. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa yang akan terjadi dengan seorang dari Mbah Udin ini apabila dia tidak bertaubat. Nah sahabat saudara ikhwan fillah, perlu kita ketahui apa yang disampaikan oleh si Abah Udin ini tentang hadis itu. Ada yang menyebutkan bahwa itu hadis maqtu, tidak bersanad bersambung kepada Rasulullah SAW, dan sungguh sangat biadab sekali ini si Abah Udin menyebutkan bahwa hadis itu yang dipakai, yang diamalkan oleh umat mana yang dimaksud oleh si Abah Udin ini. Dan sahabat seluruh iwan fillah yang sangat tidak terpuji dari si Abah Udin ini seperti biasa dia itu memberikan fitnah, melayangkan penistaan, nista kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu menggauli hewan. Nauzubillah semua nauzubillah. Dan sahabat, padahal Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa sangat terlaknat orang-orang yang menggauli terhadap hewan-hewan. Itu adalah sebuah kelainan yang sangat berlebihan
Dan juga sahabat ikhwan fillah, apa yang disampaikan si Abah Udin ini membawa hadis dari Tirmizi itu ya, yang dimukan oleh Sufyan Tsauri. Bagi mereka yang menggauli hewan tidak ada hukuman atasnya. Padahal kalau kita mengkaji ilmu fikih, beberapa mazhab kita akan mendapatkan hukuman terhadap orang-orang yang menggauli hewan itu ya. Terlebih kita harus mengetahui bahwa zina atau pergaulan menggauli siapapun yang bukan mahram, ya bukan suami istri, apalagi apabila menggauli hewan pun itu sudah termasuk zina, maka datang hukum haram pula. Menggauli selain istri, selain suami, haram hukumnya. Menggauli kepada hewan walau yang kita miliki itu pun haram. Dan adapun hukuman bagi orang-orang yang menggauli ini, ada ulama yang berpendapat diketahui bersumber dari sebuah keterangan bahwa barang siapa yang menggauli hewan maka bunuhlah dia. Yang dimaksud di sini adapun itu bunuh hewannya dan atau bunuh orang yang menggaulinya. Jadi tetap ada hukuman zinahnya haram walaupun itu terhadap hewan. Dan untuk pelaku zina, pelaku menggauli hewan itu pun ada hukumannya. Nah sahabat ikhwan fillah, adapun tentang hukuman bagi orang yang menggauli hewan ini banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang cukup diusir, tidak diranjam ya. Dan juga ada yang menyebutkan hukum seperti apa yang disebutkan oleh keterangan tadi, maka bunuhlah hewan itu dan dia yang menggaulinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kalau kita melihat memang sangat sedikit sekali mungkinnya, atau ya tidak kita ketahui ada orang-orang yang berkelainan seperti itu, mempunyai sifat ya berbeda terhadap hewan. Tapi yang sangat disayangkan dalam kesempatan ini, Syekh Bahuddin kembali melayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW menggauli hewan, jinahi hewan. Nauzubillah, summa nauzubillah, fitnah keji dari Syekh Bahuddin terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wallahi demi Allah, Nabi Muhammad SAW sendiri yang melaknat orang-orang yang menggauli hewan itu. Lalu bagaimana seorang Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menzinahi hewan? Ini sungguh pembodohan dari si Abah Udin ya, sudah kacau sekali akal pikiran dari si Abah Udin ini. Tinggal menunggu giliran azab si Abah Udin. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sahabat ikhwan fillah, sebenarnya ya walaupun masih panjang ya pembeberan pembahasan dari hadis yang dikemukakan yang dibawa oleh si Abah Udin ini, tapi sudah cukup bagi kita meyakini adanya juga hadis yang menerangkan Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang menggauli hewan, dan hukum menggauli hewan itu sendiri tetap hukumnya haram. Dan adapun hukuman bagi orang-orang yang menggauli hewan itu berbeda pendapat ulama. Dan akhirnya mohon maaf bila ada kata hilaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.